Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada info terbaru dari Gus Hasan. Dia menjelaskan bahwasanya nasab Ba'alawi itu tidak memenuhi syarat syuhra wal istifadah. Bagaimana Gus Hasan menjelaskan nasab Ba'alawi tidak memenuhi syarat? Kita simak bersama-sama penjelasan beliau. Makanya Imam Syafi'i itu membuat satu kaidah di dalam syuhra wal istifadah gitu loh. Apa kata Imam Syafi'i ya? Ini saya tulis di halaman ke-23, halaman sebelumnya. Sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Juz 8 halaman 204. Yasha'u syahadatu 'ala an-nasabi idza sami'ahu yantasibu zamanan. Ya, orang itu boleh bersaksi atas keabsahan satu nasab ketika dia sudah mendengar bahwasanya orang tersebut memang berintisab kepada nasab tersebut zamanan, dalam waktu yang lama. Gitu loh. Au sami'a ghairahu yansibuhu ila nasabihi, atau dia mendengar orang lain itu juga nasabnya bermuara kepada nasab yang akan disaksikan oleh dia. Gitu loh. Walam yasma'u dafi'an, dan dia sama sekali belum pernah mendengar adanya penolakan terhadap orang tersebut yang mengisbatkan nasabnya kepada satu nasab tertentu. Walam yara dilalatan yartabu biha, dan dia tidak melihat satupun alasan yang menyebabkan nasab orang tersebut itu ketersambungannya meragukan, gitu loh. Nah, kemudian Imam Ar-Rawyani itu menjelaskan maksud daripada apa yang disampaikan Imam Syafi'i, ya. Bagaimana kata beliau? Fahadhihi syara'itu arba'un, maka ini adalah syarat-syarat yang 4. Tuluz zaman, yang pertama tuluz zaman. Nah, tuluz zaman itu dijelaskan lagi oleh ulama yang lain di dalam bab syuhra wal istifadah. Ya. Apa itu syuhra istifadah? Asy-syuhra wal istifadah tu bisiyadah. Syuhra itu terkenal, wastifadah, syuhra itu terkenal, dikenal, wal istifadah itu terkenal. Gitu loh. Jadi dikenal dan terkenal bisiyadah, dengan gelar kesayyidannya. Bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu, dengan adanya bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka, ma'rufina dikenal, masyhurina terkenal, bisiyadati dengan gelar kesayyidan. Bihaitsu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka, bisiyadati dengan gelar kesayyidannya, fi jami'il ajyal, dari generasi ke generasi. Gitu loh. Nah, itu syaratnya syuhra istifadah menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan komentarnya Imam Ar-Rawyani ketika mengomentari pendapatnya Imam Syafi'i di dalam syarat syuhra istifadah. Kemudian wa nasabu ghairuhu iyahu, dan ada nasab lain, ada orang lain yang nasabnya juga bersambung kepada nasab yang sedang diklaim dia. Gitu loh. Wa adamud dafi', dan tidak ada penolakan. Wa adamul adillatil lati hiya sababur ribah, dan tidak ada alasan-alasan yang menyebabkan nasab tersebut diragukan. Maka itu namanya syuhra istifadah. Nah, kalau nasab Ba'alawi ini? Nah, nasab Ba'alawi ini kan tidak memenuhi syarat syuhra istifadahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syuhra istifadah? Ya. Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Ya. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Nah, di abad ke-9 baru Ali As-Sakron itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa, ya toh? Itu belum syuhra istifadah. Belum. Karena di kitab Al-Burqatul Musiqa itu ya jelas tertulis di situ nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Habib. Gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai turunannya Nabi itu belum dikenal orang. Berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan syuhra istifadahnya Imam Syafi'i. Tuluz zaman. Tuluz zaman itu dari masa pongkol nasabnya hidup, yaitu Ahmad bin Isa, sampai sekarang. Tidak boleh ada putus. Makanya Kiai Imad mengatakan keterputusan sanad periwayatan silsilahnya. Maka itu menjadikan dilalah allati hiya sababur ribah. Alasan-alasan yang menyebabkan nasabnya diragukan. Gitu loh. Itu kira-kira isinya. Untuk lebih jelasnya, ya silakan dibaca sendiri. Ya. Gitu. Seperti itulah penjelasan daripada Gus Hasan tentang syuhra wal istifadah yang sesungguhnya. Semoga kita bisa memetik hikmah dari semua itu. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.